Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dilaporkan akan membuat manuver baru di bursa transfer musim dingin. Setan Merah akan mencoba mendatangkan Christian Eriksen dari Inter Milan. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama mengincar jasa Eriksen. Mereka tertarik untuk memboyong sang pemain karena ia tampil apik bersama Tottenham. Ia bahkan menjadi salah satu playmaker terbaik di Inggris. Itulah mengapa MU menilai ini kesempatan yang bagus untuk mendapatkan Eriksen di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik mendatangkan Eriksen karena harganya yang terjangkau. Sang playmaker sebenarnya masih memiliki kontrak yang cukup panjang di Inter. Namun mereka dikabarkan hanya akan menjual sang pemain di angka 20 juta euro. Itulah mengapa MU sangat tertarik untuk memboyong sang gelandang ke Old Trafford. Langkah Manchester United untuk mendatangkan Pau Torres bakal sulit, karena bek Villarreal itu dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Menurut laporan tersebut, Villarreal sebenarnya ogah menjual Torres. Mereka menilai bek 23 tahun itu adalah salah satu bek terbaik mereka. Mereka juga yakin bahwa Torres bisa menjadi salah satu bek terbaik dunia dalam beberapa tahun ke depan. Itulah mengapa mereka tidak mau menjual Torres dengan harga yang murah. Menurut laporan tersebut, Villarreal hanya mampu menjual Torres jika MU menebus klausul rilis sang bek. Klausul rilis Torres cukup besar. MU harus membayar 50 juta euro ke Villarreal untuk memboyong sang bek. Villarreal kabarnya tidak menerima opsi tukar tambah sehingga MU harus membayar penuh untuk sang bek. Sebuah keyakinan diungkapkan oleh Luis Nani. Ia menilai Manchester United berpotensi menjalani musim yang istimewa meski mereka menjalani start yang kurang baik. Nani menyebut bahwa Manchester United sekarang sudah mulai berkembang. Ia menilai Setan Merah kini menampilkan permainan yang lebih menarik untuk ditonton. Nani menyadari bahwa MU menjalani start yang kurang baik di musim ini. Namun ia yakin dengan performa MU yang mulai membaik, Setan Merah bisa meraih sesuatu yang spesial. Manchester United berpotensi berpisah dengan Brandon Williams di bulan Januari nanti. Pasalnya pihak Southampton ingin memboyong sang bek muda. Menurut laporan tersebut, Southampton saat ini sangat membutuhkan bek kiri baru di tim mereka. Pelatih mereka Rob Hasenhuttl membutuhkan bek kiri baru. Setelah stok bek kiri The Saints tengah mengalami krisis, itulah mengapa Hasenhuttl ingin memboyong Williams ke St. Mary's Stadium. Namun menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Southampton tidak akan membeli sang bek. Keuangan mereka sangat terbatas, sehingga mereka akan mencoba meminjam Williams selama setengah musim. Jika sang bek tampil sesuai harapan mereka, baru mereka akan membelinya secara permanen. Southampton sendiri saat ini berada di papan atas EPL. The Saints menempati peringkat kelima klasemen sementara Premier League. Sementara MU berada di peringkat ke-10. Sergio Ramos masih belum mendapatkan kontrak baru dari Real Madrid. Jika mau mencoba tantangan baru, Manchester United dinilai tepat untuknya. Kontrak Sergio Ramos dengan Real Madrid tuntas pada Juni 2021 mendatang. Artinya, bek 34 tahun itu bisa melakukan pembicaraan langsung dengan klub lain per Januari nanti. Jika tak kunjung diikat dengan perjanjian kerja yang baru. Mantan penyerang Manchester United Dimitar Berbatov melihat ada peluang terjadinya perkawinan yang bagus antara Ramos dan Setan Merah. MU kebetulan dinilai masih butuh penguatan di posisi bek tengah. Harry Maguire dianggap butuh pendamping yang lebih bagus ketimbang Victor Lindelof atau Eric Bailly. Sergio Ramos dengan pengalaman dan mentalitasnya dirasa tepat, meski tak akan mudah menggodanya pergi dari Real Madrid. Pada akhir pekan ini, Premier League membolehkan sejumlah klub untuk memberikan akses masuk stadion kepada fans, tapi dalam jumlah terbatas. Hal ini dilakukan agar protokol social distancing tetap bisa dilakukan. Namun tidak semua klub bisa melakukan itu.
Di Inggris, sejumlah wilayah dibagi ke beberapa tingkatan sesuai dengan kondisi terkini penyebaran COVID-19, meliputi jumlah kasus, kematian, dan lainnya. Bagi tim yang berada di wilayah tingkatan pertama, Premier League membolehkan stadion dibuka untuk 4.000 fans. Wilayah tingkatan kedua boleh mendatangkan 2.000 fans, sementara tingkatan ketiga harus menjalani laga di balik pintu tertutup. Kota London sendiri menjadi markas West Ham United, masuk ke dalam tingkatan kedua, sehingga mereka diperbolehkan mendatangkan maksimal 2.000 penonton ke London Stadium saat menghadapi Manchester United. Sayangnya, Manchester masuk ke dalam tingkatan ketiga. Alhasil pertandingan yang dilangsungkan di Old Trafford harus dijalankan tanpa penonton. Aturan yang berlaku juga tidak diperbolehkan fans dari tim tamu untuk hadir, walaupun stadion tersebut berada dalam wilayah kategori 1 atau 2, sehingga Manchester United tak akan ditemani oleh fansnya saat melawan West Ham United. Gelombang kedua pandemi COVID-19 di Inggris sendiri terjadi pada bulan Oktober lalu, di mana terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan dalam sehari. Trennya menurun usai mencapai puncak pada 12 November lalu, di mana dilaporkan ada 33.000 kasus dalam sehari. Bruno Fernandes merupakan pemain yang memiliki peran penting di MU saat ini. Hal ini sejatinya cukup mengejutkan, mengingat gelandang berpaspor Portugal itu baru bergabung dengan Setan Merah di bursa transfer musim dingin 2020. Menanggapi hal ini, mantan winger Man United Luis Nani justru tidak merasa terkejut sama sekali. Sebab sejak awal ia sudah menduga kalau Bruno Fernandes akan cocok dengan gaya sepak bola Liga Inggris dan bisa membuat para fans menggila. Sebelum ini Bruno Fernandes merupakan rekan setim Nani di Sporting Lisbon. Maka dari itu ia sudah paham betul karakter permainan yang dimiliki oleh Fernandes. Nani sendiri adalah pemain yang selalu menyarankan Bruno Fernandes untuk merumput di Liga Inggris. Apa yang diyakini oleh Nani pun terbukti karena seiring berjalannya waktu, Bruno Fernandes menjadi pemain yang lebih baik. Sejak bergabung dengan Setan Merah, Bruno Fernandes telah mengemas 21 gol dan 13 assist dalam 35 penampilan. Tidak hanya itu, bahkan kini bisa dibilang bahwa Bruno telah menjadi ruh dari permainan Man United itu sendiri. Kini menjadi tantangan bagi Bruno Fernandes untuk mengantarkan kembali Man United ke masa kejayaannya. Karena sebagaimana diketahui Setan Merah sudah terpuruk selama beberapa musim terakhir. Manchester United bahkan tak pernah lagi menjuarai Liga Inggris sejak Sir Alex Ferguson berhenti menangani tim pada akhir musim 2012-2013. Sejak saat itu Man United telah 4 kali berganti manajer, namun belum ada yang bisa membuat Setan Merah kembali menjajai Liga Inggris. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ingin mempertahankan Timothy Fosu-Mensah yang kontraknya dengan klub sudah akan berakhir pada akhir musim ini. Beberapa klub sudah mengungkapkan ketertarikan mereka kepada Fosu-Mensah yang sudah bisa menegosiasikan prakontrak dengan klub-klub di luar Inggris pada Januari depan. Namun Solskjaer sudah mengatakan pada bek 22 tahun itu bahwa dia ingin Fosu-Mensah bertahan dan telah menawarkan kontrak baru. Musim lalu Setan Merah sudah mengaktifkan opsi untuk memperpanjang kontrak Fosu-Mensah selama 1 tahun karena mereka ingin mempertahankan reputasi positif sang pemain di luar Inggris. Awal tahun ini bek asal Belanda itu berganti agen dan dia masuk dalam skuad timnas Belanda asuhan Frank de Boer pada September lalu. Solskjaer terkesan dengan sikap Fosu-Mensah saat latihan sebelum lockdown dan memberinya kesempatan untuk masuk skuad saat liga dimulai kembali. Fosu-Mensah start dalam laga Liga Inggris kontra Crystal Palace pada 16 Juli lalu. Penampilan pertamanya untuk United setelah 3 tahun 56 hari. Kemudian juga tampil dalam semifinal FA Cup dan Liga Eropa kontra Chelsea dan Sevilla. Untuk musim ini pemain lulusan Akademi United itu juga sudah start dalam laga kontra Crystal Palace, menggantikan Aaron Wan-Bissaka. Sebuah saran diberikan Dimitar Berbatov kepada Bruno Fernandes. Ia meminta gelandang Manchester United itu untuk meningkatkan sisi bertahannya. Meski sudah menunjukkan performa yang mengesankan bersama Setan Merah, Berbatov menilai Fernandes masih punya kelemahan. Berbatov menilai Fernandes masih lemah dalam sisi bertahannya. Pada musim ini Fernandes sudah mencetak 9 gol dari 13 penampilan. Catatan itu menjadikan Fernandes sebagai pemain tersubur Setan Merah musim ini.
Fernandes unggul 1 gol dari Marcus Rashford. Berbatop menilai Fernandes sudah mampu melebihi ekspektasi semua pihak. Manchester United diperkirakan akan menolak tawaran dari AC Milan untuk memboyong Diogo Dalot pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut kabar dari ESPN, Milan perlu membuka kembali negosiasi dengan Manchester United jika mereka ingin mempertahankan bek 21 tahun tersebut setelah musim ini berakhir. Meskipun tampaknya klub induknya tidak terlalu berminat membahas transfer permanen. Pemain yang mendarat di Old Trafford dengan tebusan sekitar 22 juta euro atau 352 miliar dari FC Porto pada tahun 2018 tersebut merupakan pemain yang sangat disukai oleh manajer Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer sendiri mengambil keputusan mengizinkan bek berbakat tersebut pergi dengan status pinjaman adalah agar ia bisa mendapatkan jatah waktu bermain secara reguler dan melanjutkan perkembangannya. Akan tetapi sepertinya ia memiliki rencana terhadap sang pemain musim depan. Dalot sendiri tampil cukup apik bersama Rossoneri musim ini, meski ia lebih banyak mendapatkan kesempatan bermain di Liga Eropa. Tak heran jika Paolo Maldini dan kawan-kawan ingin mempermanenkan statusnya. Juventus dikabarkan siap membuat manuver mengejutkan di bursa transfer. Si Nyonya tua diklaim akan mengajukan peminjaman untuk gelandang Manchester United Donny van de Beek. Media Italia Calcio Mercato telah membuat laporan bahwa Juventus ingin mendatangkan Donny van de Beek. Mereka akan mengamati situasi sang gelandang yang belum juga bermain secara reguler di United. Juventus dikabarkan bakal membuat opsi peminjaman untuk membawa Donny van de Beek ke Turin. Tidak sampai di situ saja tentunya. Juventus juga mengajukan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Juventus menawarkan 35 juta euro untuk mahar transfer Donny van de Beek secara permanen. Juventus punya dua senjata untuk bisa membajak Donny van de Beek. Pertama, Juventus menjanjikan tempat reguler di lini tengah. Kedua, Donny van de Beek bisa berkumpul dengan rekannya dari Belanda, Matthijs de Ligt. Andrea Pirlo masih membutuhkan pemain tambahan di lini tengah. Pelatih Juventus baru saja mengutarakan rasa tidak puasnya dengan kinerja Arthur Melo, yang dianggap tidak punya banyak visi sebagai gelandang. Nah, Donny van de Beek bisa menjadi opsi yang menarik untuk Andrea Pirlo, sebab dia bisa mengemban tugas sebagai pengatur tim serangan. Peran itu biasa dilakukan saat masih bermain untuk Ajax. Hanya saja, sulit untuk melihat United bakal begitu saja melepas Donny van de Beek. Pasalnya, dia belum genap 1 musim bermain di United. Ole Gunnar Solskjaer pun tak pernah memberi komentar negatif padanya. Manchester United selangkah lagi merekrut gelandang AC Milan Hakan Calhanoglu. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar transfer Christian Falk. Falk mengklaim bahwa negosiasi antara Calhanoglu dan United sudah pada tahap lanjutan, dan kepindahannya ke Manchester United semakin dekat. Calhanoglu adalah salah satu pemain yang terus konsisten apik saat timnya sedang menurun. Falk mengatakan bahwa kedatangan Calhanoglu bisa sangat berguna bagi Setan Merah.